apa saja yang bisa dilakukan sebelum memasuki bulan Ramadan. Itulah yang saya jelaskan tadi. Hablum minallah, taubat nasuha, hablum minannas, banyak-banyak sedekah, hadiri majlis-majlis ilmu pengajian tanya jawab tentang Ramadan supaya berilmu, dan tetap undang ustaz-ustaz. Itulah dia. Besan saya non muslim, meninggal di rumah anak saya, tapi menantu saya sudah 27 tahun muslim dan sudah umroh ngaji. Bagaimana tindakan kita sewaktu meninggal beliau, Pak Ustadz? Dalam agama, selain agama kita, ada ritualnya. Maka ritual kita tak boleh lakukan. Ada tak anaknya yang lain, yang Kristen, yang Ortodok, yang Katolik, yang Protestan? Ada. Suruh dia ngurus. Untuk apa? Ritual ibadah. Karena kita tak tahu lakukan ritual. Wala ana abdu ma'abadtum wala antum abduna ma'abud lakum dinukum. Tapi kalau bisa diselamatkan menjelang akhir ayatnya, bagus. Rekam pakai video supaya jangan jadi fitnah. Ini ayahmu sebelum meninggal, makmu sudah bersyahadat. Teriakkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Nampak lidahnya bergerak. Dah, asal ada saksi ngatakan muslim, dia muslim. Laksanakan fardu kifayah. Tapi kalau dia tidak bersyahadat, serahkanlah kepada gerejanya, serahkan kepada keluarganya supaya dilaksanakan fardu kifayah menurut mereka. Fardu kifayah pula. Saya sangat ingin bersedekah, tapi saya masih ekonomi lemah. Mohon saya minta doanya Pak Ustaz. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulangmu ini ada sedekah. Kalau kau tak bisa sedekah duit, maka sedekah tu. Macam mana sedekah tulang? Ikut gotong royong, ikut mengaduk semen, ikut memikul besi, ikut membongkar batu. Maka setiap titik peluhmu adalah bernilai Sanggup beli semen, beli semen. Tak sanggup beli semen, pikul semen. Tak sanggup pikul semen, senyum. Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Datang orang bongkar semen, senyum di situ. Jangan kau tak masuk ketiga-tiganya. Membeli semen tidak, mengacau semen tidak, senyum pun tidak. Masjid sudah siap, datang petantang-petantang. Kau nampaknya miring tiang bos bola. Kalau ada orang bentuk iko, diantukkan kepalanya ke tiang. Dan lurui amper. Biasanya ada tuh. Pak Ustadz, bagaimana cara menasihati suami agar mau sholat berjamaah di masjid? Ibu, kenapa bisa nikah sama dia? Oh maaf Pak Ustadz, ini kami kan dulu sebetulnya tak baik Pak Ustadz. Saya pun baru sholat agak 2-3 minggu ini lah Pak Ustadz. Jadi kami memang saya mengakui tak baik Pak Ustadz. Saya setan, suami saya ini iblis. Tapi akhirnya saya taubat. Macam mana laki saya ini Pak Ustaz? Jangan ibu yang udah ngaji, sudah hijrah, jangan pulang dari sini panggil suami. Suami sini sebentar, duduk. Assalamualaikum. Jangan diceramahi. Ibu punya wali. Wali ibu itu anam, ayah, atuk, abang, adik. Abang ayah, adik ayah, pak cik. Kasih tahu sama yang enam nih. Yang enam nih memanggil itu, hai Sumando kami. Sikos sebentar. Hai our Sumando, come here. Kamu ini kan keluarga. Hubungan kita bukan hubungan darah, tapi hubungan nikah. Kenapa kamu tak sholat? Kami tak ingin anak kemanakan kami satu tempat tidur dengan babi hutan. Kasar kali babi hutan Pak Ustaz, dengan buaya darat. Maka kamu mesti taubat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Suami saya itu sholat Pak Ustaz, cuman sholatnya di rumah. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Yang sholat di rumah laki-laki solehah.
Bagaimana menyikapi orang tua yang zalim kepada anak, Pak Ustaz? Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Sekecil apapun zalimmu pada anakmu, pada tetanggamu, kau akan dituntut di padang mahsyar. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Salatmu banyak, puasamu banyak, infakmu banyak, mereka akan menuntut di padang mahsyar sampai amalmu itu habis, diambil oleh orang-orang yang kau zalimi. Jangan pernah buat zalim pada orang. Apa hukumnya menafkahi istri anak dengan uang hasil musik ngamen? Sebab cari kerja susah. Tengok dulu ngamennya lagu apa. Kalau lagu religi tak apa. Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Jeng 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 jeng. Bagus. Barakallahu lakum wa barakalaikum. Bagus. Tapi kalau lagunya lagu-lagu maksiat, mana lagu maksiat itu Pak Ustaz? Cinta Satu Malam. Pak Ustaz, Cinta Satu Malam itu kan kumpul kebo maksiat. Semoga Ustaz selalu sehat. Amin. Saya suka kentut Pak Ustaz. Saya suka mengkentuti muka kawan saya. Kentut itu hukumnya mubah. Makanya kentut itu dibagi dua. Yang bersuara namanya fusak, yang tak bersuara, yang bersuara namanya dhurat, yang tak bersuara namanya fusak. Itu hebatnya bahasa Arab. Ada yang bersuara, ada tak bersuara. Tapi berbau tak ada, sama. Maka kalau kau menganiaya saudaramu, kau nanti akan dianiaya juga di akhirat. Berhentilah kau mengentut-ngentuti kawan. Saya khawatir anakku nanti umur kau panjang, kawan-kawan kau yang kau kentuti tadi sudah mati semua. Karena saking seringnya mereka menghidup kentutnya, pendek umur mereka. Kau panjang. Nanti di hari tuamu dibalas Allah Ta'ala. Semua anak-anak muda yang dulu ini membalas kentutnya. Bisa jadi setiap kau duduk di depan belum mati-mati, datang anak muda, ya, berhenti. Bagaimana hukumnya orang tua pihak laki-laki tak mau acara lamaran, maunya langsung nikah saja. Pihak perempuan maunya lamaran. Karena tak ada yang mengalah, akhirnya pernikahan batal. Carilah orang yang kira-kira disegani kedua pihak. Ini kedua pihak ini kan sedang panas nih. Siapa yang mereka segani? Tentu ketua masjid kan? Mereka sama-sama ke masjid nih kan? Carilah ketua masjid. Siapa? Dr. Zulfadli LCM. Mereka yang didamaikannya. Pak, ambudanga patang anak bapak itu nio dipinang, tapi apa anda mau dipinang langsung saya nikah? Iya. Duduk bersama, habis sholat duduk. Judulnya apa? Mau dibawa kemana hubungannya? Akhirnya itulah indahnya kalau jamaahnya rajin ke masjid. Insya Allah selesai. Wa amruhum syura bainahum. Mereka memutuskan perkara dengan musyawarah. Fa idza azamta, kalau sudah sampai pada tekad bulat azam, fatawakkal 'ala Allah. Tawakkallah kepada Allah. Jadi gimana Pak? Gimana? Oke deal, kalau gitu kita pinang dulu, tapi jangan lama-lama. Berapa? 2 minggu, 3 minggu. Oke, kapan hari hanya ini? Siapa nasihat pernikahan? Ustaz Somad nanti kita undang. Oke, mainkan. Ustaz, saya mohon doanya, saya wisuda tahun ini dan diberikan jodoh yang soleh, insyaallah. Tak ada nomor HP. Ada kan bisa kita carikan jamaah-jamaah nanti insyaallah. Ustaz, kalau sholat duha sebelum jam 8 bagaimana hukumnya? Karena dari jam 8 sampai 12 saya kerja, sulit untuk izin. Imsak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada 1 jam yang kurang, yaitu syuruk. Syuruk sekarang jam 6 lewat 15. Jam 6 lewat 15 syuruk, matahari terbit.
baru boleh sholat sunat isyraq tambah 12. 6 lewat 15 tambah 12, 6.28. Jam 6.28 sudah boleh sholat sunat isyraq. Kalau cukup 3 namanya isyraq. Kalau tak cukup 3 namanya duha. Sholat subuhnya di masjid, duduk berzikir sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat, namanya isyraq. Tapi kalau sholat subuh di masjid, habis itu pulang ke rumah, jam 6.30 dia sholat, namanya duha. Jadi jangan nunggu jam 8. Engkau kerja di mana? Di Pelalawan. Jam sini berangkat jam berapa? 6.30. 6.30 sholat 2 rakaat. Allahu Akbar, sudah dapat duha. 6.30 sudah bisa duha. Saya dulu mengalami keguguran. Janinnya 2 bulan. Apakah umur janin 2 bulan masih berumur 2 bulan bisa menolong kita di akhirat nanti Pak Ustaz? Buka somatmoroko.blogspot.com. Ada saya tulis di situ siapa saja yang bisa memberi syafaat. Di antara yang memberi syafaat adalah anak yang gugur. Maka dia yang gugur nanti di akhirat, ketika orang tuanya anak-anak disuruh masuk surga karena mereka tak ada dosa, langsung masuk kalian ke dalam surga. Apa kata mereka? Kami menunggu orang tua kami ya Allah. Maka ibu yang anaknya gugur, bersabarlah. Mudah-mudahan kesabaran itu dibalas Allah. Anak-anak ibu akan memberikan syafaat nanti insyaallah. Apa hukum orang sholat tapi matanya melihat ke sana kemari? Allahu Akbar. Kok banyak model seperti ini. Sholatnya sah. Cerita sholat sah, tapi kiblat itu dibagi 3. Kiblat dada menghadap ke Ka'bah. Wawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kiblat mata ke tempat sujud. Kiblat hati kepada Allah. 3 kiblat, dada ke Ka'bah, mata ke tempat sujud, hati kepada Allah. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai menoleh ke sana kemari. Khawatirnya kalau menengok ke kanan ke tengok, siapa? Tak jadi nyampe ke belakang. Asuransi pendidikan anak termasuk riba apa tidak Pak Ustaz? Syekh Ali Jum'ah dalam bukunya Fatwa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa Al-Azhar, yang satu mengatakan asuransi itu haram karena gambling tak jelas. Yang satu mengatakan asuransi itu mubah, boleh karena ada unsur ta'awun, tolong menolong. Syekh Ali Jum'ah menyuruh pilih antara 2 fatwa ini. Oh, saya lebih condong ada ta'awun, saya lebih condong ada ta'awun, mubah. Menurut saya gambling judi haram. Pilihlah antara 2. Begitu kata beliau dalam Fatwa Al-Azhar. Bagaimana cara menyadarkan orang yang telah berbuat salah tapi dia tetap egois dalam perbuatannya? Pinjam lidah orang lain tapi cakapnya cakap kita. Siapa yang dia dengar? Nenek mama. Nenek mama itu anak kemanakan, itu salah, tapi dia tak sadar dengan kesalahannya. Nanti nenek mama ngasih tahu. Ustaz, dia orangnya pengajian dia. Siapa ustaz dia? Oh, ustaz dia Ustaz Irwan. Panggil Ustaz Irwan, panggil. Sini kamu tuh salah sama Syekh. Kenapa kamu tak sadar? Jadi jangan kita yang datang. Kalau kita datang kepada dia, hei kamu salah, makin menyalah dia, makin melawan dia. Bagaimana hukum apabila seorang istri tidak ikhlas dipoligami oleh suaminya? Apakah istri tersebut tidak mencium bau surga? Ibu kalau siap menerima bapak, maka ibu katakan siap. Kalau tidak siap, maka ibu punya hak namanya khulu'. Kalau bapak melepas namanya talak. Kalau ibu minta lepas namanya khulu'. Kalau hakim melepas namanya fasakh. Jadi ibu ada hak. Pak Hakim, aku sudah tak tahan Pak Hakim. Asal nampak aku dia pergi ke sana, mendidih rasanya Pak Hakim. Rasanya pisau potong cabai itu aku potong-potong balik Pak. Daripada nanti aku silap tuh potongku dia tengah malam, baguslah aku lepas, selamat dunia akhirat. Karena tak semua. Tapi kalau ibu tahan, surga bagi ibu. Banyak cara lain Pak Ustaz. Jadi ibu punya hak namanya khulu'.
Ustaz, bagaimana kalau kita sudah memutuskan untuk berhijrah namun masih belum bisa membatasi pergaulan dengan laki-laki sehingga merusak pemikiran orang lain bahwasanya semua yang berjilbab panjang tidak menjaga batasannya? Kenapa engkau masih bergaul sama laki-laki? Tak boleh laki-laki bergaul sama perempuan. Di masjid At-Taqwa Muhammadiyah laki-laki perempuan tak boleh. Tengok, ada tiang warna biru. Tiang itu untuk menjaga supaya laki-laki sama perempuan tak bergaul. Yang ada kemukanya agak boleh sikit. Tak boleh. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Kalian berjilbab tapi masih bonceng-bonceng, say no to bonceng. Kalian berjilbab tapi masih nonton bareng, say no to nonton. Kalau sudah berhijab, berhijrah, hijrah. Buka HP, cari namanya, delete. Buka HP, buka FB-nya, unfriend. Buanglah mantan pada tempat. Saya kuliah di Mesir 4 tahun, tak pernah saya pacaran-pacaran. Kalau tak percaya, tak mau tanya Ustaz Badri. Tidak kan, Ustaz kan? Tidak kan? Tidak kan, Ustaz Badri? Dokter mana mungkin bohong? Apa hukum memakai mukena warna-warni? Tak salah. Mukena warna hijau, mukena warna ungu, mukena warna pink, tak apa-apa. Oh, ini diketik. Ini kalau tak dibaca disumpah nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, kami dapat pekerjaan melalui prosedur yang seharusnya tanpa janji apa-apa ke pemberi tugas. Tapi ketika pekerjaan kami selesai, kami diminta sejumlah uang oleh pihak pemberi tugas. Adakah hal ini halal Pak Ustaz buat kami dan orang yang meminta tersebut? Haram. Kenapa haram? Karena dia sudah mengambil, memberi di luar itu haram. Mana dalilnya? Datanglah seorang petugas dari Yaman. Ya Rasulullah, ini kambing zakat, ini kambing saya. Ini kambing zakat, ini kambing saya. Merah wajah Nabi. Apa kata Nabi? Ala yajlisu fi baiti abi atau fi baiti ummi. Seandainya dia duduk di rumah ayahnya, duduk dia di rumah emaknya, apa mungkin ada orang ngasih kambing ke dia, memberi, menuntut, meminta? Itu semua karena jabatan. Itu disebut sekarang dalam KPK namanya gratifikasi, hadiah, tuntutan, permintaan, pemberian karena pekerjaan. Makanya kata Nabi itu namanya ghulghil wa may yaghlul. Siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Siapa yang curang dalam menghitung zakat kambing, di akhirat nanti dia akan memikul kambing. Kau akan memikul segala kecuranganmu nanti. Na'udzubillah. Bolehkah kita tidak baca doa iftitah dalam sholat? Beli fikih Islam Sulaiman Rashid. Kata sambutannya Buya Hamka. Kata Buya Hamka waktu membaca fikih Islam Sulaiman Rashid di Yogyakarta, andai aku yang menulis belum tentu bahasanya seindah ini. Kata Buya Hamka memuji. Sulaiman Rashid tamat dari Al-Azhar Kairo tahun 1935. Sudah tamat dia dari Mesir. Orang Lampung, Krui Lampung. Maka di situ bagus. Harganya berapa? 40.000. Pergi, balik dari sini nanti pergi toko buku cari fikih Islam Sulaiman Rashid. Bacaan standar rendah. Supaya tahu mana wajib, mana rukun, mana sunat, mana sunat wakad. Iftitah dalam solat adalah sunat. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Muhammadiyah. Berti Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira. Sunat tidak wajib. Tapi kalau solat tentulah semuanya kita baca. Kenapa kalau solat mau yang wajib-wajib saja, tapi kalau mau makanan yang sunat-sunat pun dibahas semua. Ibu saya umurnya 69 tahun. Beliau lahir tak bisa mendengar dan tak bisa bicara sejak lahir. Bagaimana hukum ibu saya tak pernah sholat Ustaz karena kekurangannya? Dia tetap sholat, bacaannya dalam hati. Karena hadisun nafsi, bacaan di dalam tetap di aku. Hadisun nafsi namanya, di dalam, tak berhuruf, tak bersuara. Sama seperti niat. Kita niatkan tak ada suara kan? Allahu Akbar. Bagi yang melafazkan niat, ya, tapi bagi yang tak melafazkan niat, dia tetap dia. Ajarkan dia bacaan-bacaan. Sebelum dan setelah saya menikah, ibu saya tinggal bersama saya. Karena saya paham itu tanggung jawab seorang anak laki-laki. Ayah meninggal 9 tahun yang lalu. Sementara kakak saya ikut suaminya.
penghasilan saya alhamdulillah pas cukup untuk memenuhi kebutuhan istri dan ibu saya. Dan saya mengirimkan uang juga untuk mertua saya. Pertanyaannya Pak Ustaz, apakah saya zalim terhadap ibu saya karena saya tidak memberikan uang kepada beliau, tapi saya memenuhi semua kebutuhan beliau dan saya mengirimkan uang untuk mertua saya. Saya hanya ingin berlaku adil. Sebetulnya dia sudah menyantuni dua-duanya. Emaknya karena serumah dikasihnya makan, pakaian, tempat tinggal. Mertuanya karena jauh dikasihnya angka nominal untuk makan dan tempat tinggal. Jadi dua-dua sudah dia berikan. Cuman bentuknya berbeda. Yang ini dalam bentuk barang, yang sana dalam bentuk uang. Yang penting kau adil. I'dilu, bersikap adil. Wa aqrabu littaqwa. Rezekimu tak banyak saudaraku, tapi barokah. Mudah-mudahan kita mendapatkan wa barakatan fil rizqi. Apa doa agar kita dapat oleh pemimpin yang adil? Bagaimana usaha kita? Usaha kita 3. Dengar baik, tengok baik, istikharah, minta pemimpin yang baik. Doanya Pak Ustaz, ikuti. Allahumma urzuqna imaman adilah. Artinya tahu sendiri. Allahumma ya Allah, urzuqna, beri kami rezeki imaman, pemimpin adilan, yang adil. Itu saja. Allahumma urzuqna imaman adilan. Kami tidak lupa bahasa Arab kok Pak Ustaz. Doa tidak mesti bahasa Arab. Terserah apa ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang adil, jangan sampai dia menzalimi kami, jangan sampai pajak dinaikkannya, jangan sampai sudah kerja, jangan sampai. Pakai bahasa kita. Doa tak mesti pakai bahasa Arab. Doa yang pakai bahasa Arab itu sampai A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, selawat. Habis itu pakai bahasa Indonesia. Iko banyak mana kami tak akan bertamu alam balaki negado alam pimpinan kafe baca regulo. Iki 9 bulan dina bocor ya orang teko wis ngalor ngidul ngetan ya Allah. Bolehkah dalam agama Islam mandi Bali mau? Kenapa ulama dulu menganjurkan mandi Bali mau? Karena waktu itu belum. Kenapa mesti pakai limau? Limau itu kan jeruk. Jeruk nipis, jeruk, segala jeruk dimasak di tanah pakai bunga, segala bunga, bunga melati, bunga mawar, bunga kemboja, bunga tai ayam. Dipotong sama umbut upih, umbut pinang, dimasukkan ke dalam periuk tanah, dimasak. Kenapa mesti pakai limau? Karena waktu itu belum ada sansip, belum ada Lifebuoy, belum ada Dettol. Maka digosokkanlah limau itu. Kan ada tuh iklannya di TV. Gosokkanlah limau, menghilangkan molekul pada kulit, molekul daki. Apa payahnya kita? Ada tuh sampo saripati limau. Jadi sekarang sudah ada sampo, tak perlu lagi pakai limau. Kenapa dianjurkan mandi ke sungai? Karena dulu rata-rata rumah orang di tepi sungai. Jadi itu namanya the local wisdom, kebijaksanaan lokal. Karena kalau tak diajak orang mandi ke sungai, besok mau puasa, hari ini mesti mandi. Karena malamnya terawih. Orang dulu jarang mandi, bau ikan salai. AC tak ada, kipas angin tak hidup. Parfum tak ada, busuk lah. Mau lah imam tu tak bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, busuk. Maka sore itu disuruhnya mandi belimau. Jadi dulu asal muasal mandi belimau itu baik. Mandi di tepi sungai, di rumah masing-masing, di jamban masing-masing. Tapi sekarang diprogram oleh Pemda mandi bersama. Mandinya biasa. Yang jadi masalah itu baduo dia tempat. Laki-laki perempuan bercampur aduk. Jadi mesti tahu sejarah ini. Kalau tidak tahu sejarah, nanti orang akan menyalahkan nenek moyang dulu tak salah. Karena mereka mandi belimaunya di rumah masing-masing di tepi sungai. Memang betul, karena rumah dia depannya sana, dapurnya sungai. Mandi dia di sungai masing-masing. Sekarang enggak, mandi di sungai beramai-ramai, laki-laki perempuan. Besok mau Ramadan, maka siapa yang ikut itu menanggung dosa. Ini anak-anak lajang kalau mau pergi, pergi belimau sebentar ya, jangan. Sebentar aja, tidak. Nanti kami bawakan mie ayam, apa gitu? Kali tidak. Ngomong duit tadi berapa? Banyak ini jadi tahu.
bakul amplop sorban terkumpul 35.167.000. Allahu Akbar. Barulah dapat 1 tiang. Oh, yang amplop belum. Oh, amplop belum. Nomor rekening belum. Masih ada lagi. Masih. Tak jadi sesak nafas. Kalau tidak ada juga. Bagaimana hukumnya dalam Islam apabila suami menakar-nakar uang belanja untuk istri, sedangkan istri tahu suami banyak uang? Ini pasti yang membuat istri. Hai para suami, kewajiban kalian ada 5. Hai para istri, hak kalian pada suami kalian ada 5. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Kalau tak kalian beri kepada istri kalian, mereka akan menuntut di padang mahsyar nanti. Siap-siap. Makan, pakaian, perhatian, pendidikan, tempat tinggal, menurut kemampuan. Kira-kira standar Pekanbaru ini berapa? Tanya ketua masjid. Kalau kalian beri kurang, datang seorang perempuan namanya Hindun. Apa kata dia kepada Nabi, ditutupnya wajahnya? Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Suamiku Abu Sufyan orangnya pelit. Boleh tak aku ambil duitnya untuk makan anak-anakku? Kata Nabi, ambillah secukupnya. Nah, itu dalil, kalau kurang boleh ambil. Tapi jangan dalil. Secukup Pekanbaru ini berapa standar yang tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Misalnya 3 juta, 4 juta. Tiba-tiba bapak itu cuma ngasih 500.000. Boleh ibu ambil. Tapi kalau lebih daripada itu, saya tak tanggung jawab. Jangan nanti saya dituntut bapak tidak sadar. Ustaz, dulu ibu sudah pernah bernazar, jika mendapat pekerjaan maka akan menyumbang mukena ke masjid. Setelah itu saya dapat kerja, namun tak sesuai dengan harapan. Sampai sekarang belum melaksanakan nazar. Apa yang harus dilakukan Pak Ustaz? Belilah mukena, antarkan ke masjid. Masjid mana dulu yang kamu sebut? Tak ada saya sebut masjid mana. Antar ke Masjid At-Taqwa Muhammadiyah. Antar. Mudah-mudahan dengan kau laksanakan nazarmu itu, diberikan Allah yang terbaik di masa akan datang. Waktu SMP saya berkali-kali tak membayar makanan jualan ibu-ibu. Bagaimana cara membayarnya sekarang? Pergilah ke SMP itu, cari ibu yang menjual salalawat. Hitunglah. Kalau ibu itu sudah mati, cari anaknya ahli warisnya. Kalau sudah tak ada lagi mereka semua ditelan tsunami Galodo, maka serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Berapa dulu makannya? Saya makannya itu Pak Ustadz 1 aja. Dari sejak kapan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang liburnya cuma tanggal merah aja. Berapa lama? Dari sejak kelas 1 sampai kelas 3. Hitunglah harga salalawak itu dengan bakwan dan tahu tempe isi. Hitung kira-kira berapa kalau di total. Waktu itu total berapa, maka bayarkanlah menurut harga emas sekarang. Misalnya bakwan waktu itu 100 perak, berarti kalau seminggu kan 700. Kalau sebulan berarti anggaplah 3.000. Berarti kalau 10 bulan 30.000. Anggaplah bulan Ramadan taubat 30.000 kelas 1, 30.000 kelas 2, 30.000 kelas 3. Berarti 3 tahun tuh tambah sedikit biar supaya diampunkan Allah dosa 100.000. 100.000 tahun 80, 100 gram emas. Membayarnya sekarang jangan 100.000. Hitung harga emas. Harga emas 1 gram sekarang berapa? 1 juta. Maka bayarkan 1 juta. Tak ada ahli warisnya, maka cari lembaga yang dinikmati orang banyak. Datang ke YTWU. Kalau payah ke YTWU, YTWU itu simpang bingung belok kiri sebelum TPU Kopit. YTWU. Kalau payah, serahkan sekarang ke Ustadz Alnop. Nah, serah. Tak perlu dicakapkan, tak perlu ini untuk mengganti bakwan dengan sallallahu alaihi wasallam, tak perlu. Serahkan Ustadz Alnop, ini untuk dana sosial.
Kalau ditanya Ustaz Arnab, ini dana dari mana? Terima aja lah Ustaz, jangan tanya lagi. Aku dah banyak kali dosaku ini dah. Jelas? Amanah orang tua kami, anak perempuan dan laki-laki dibagi rata saja harta warisan. Sedangkan ada saudara laki-laki tak mau dibagi rata. Dia mau dibagi sesuai hukum Islam. Yang mana yang harus kami ikuti Pak Ustadz? Dalam fatwa Syekh Abdullah Balfaqih, boleh membagi harta warisan berbagi rata. Syaratnya 3. Yang pertama, semua ahli waris akil balik. Kalau ada satu ahli waris yang anak-anak tak bisa. Yang anak-anak ini tetap dibagi menurut jatah dia berapa. 2 laki-laki, 2 perempuan. Harta warisan 1 miliar. Bagi rata 250 juta satu orang. Semuanya 4-4-nya akil balik. Boleh. Yang kedua, masing-masing tahu jatahnya berapa. Sebetulnya jatah kau bang bukan 250, lebih. Perempuan ini jatahnya sebetulnya bukan 250, tapi karena mau berbagi rata, maka kelebihan itu dihitung sebagai tabarruk, sumbangan. Yang pertama syaratnya semua akil balik. Yang kedua masing-masing tahu jatahnya berapa. Dan yang ketiga semuanya setuju. Yang tak setuju maka dibagi jatah dia menurut hukum faraid. Maka yang bertiga yang setuju saja dibagi rata. Kau bang karena tak mau bagi rata, maka jatahmu sesuai dengan hukum faraid. Jelas? Insya Allah ceramah saya tak ada yang tak jelas. Kalau ada orang mengatakan somad itu tak jelas, otak dia tak jelas. Bagaimana menjadi imam keluarga yang baik dalam rumah tangga? Soalnya saya menikah muda. Kalian yang jomblo-jomblo insya Allah menyusul tak lama lagi. Yang ngaminkan itu yang belum nikah aja. Ini bini di belakang amin. Dia tak tahu bini memantau dari atas. Amin. Balik ke rumah, abang tadi amin untuk siapa? Anak kita mah. Laki-laki ini jadi imam kewajibannya 5. Ingat nih laki-laki. Yang pertama ngasih makan. Bini udah kasih makan? Yang kedua pakaian. Bini udah kasih pakaian? Banyak di luar sana bini tak dikasih pakaian. Resleting belum berpasang, kain pendek. Ustaz nampak? Saya tak nengok, nampak. Pertama kasih makan, kedua kasih pakaian, ketiga kasih tempat tinggal. Perempuan jangan menuntut laki tak sesuai dengan kemampuannya. Kalau mampu dia ngasih tempat tinggal itu, jangan tuntut dia membelikan istana yang indah. Cepat dia mati nanti. Naik darah tingginya, kolesterol, asam urat, jantung koroner. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan. Mestinya kalian yang mendidik istri ini laki-laki. Tapi karena tak sanggup mendidik, bawa ke pengajian di Masjid Al-Muslimin. Rutin masih pengajian tiap malam. Yang kelima, perhatian. Istri ini kalau tak dikasih perhatian, dia akan mencari perhatian tetangga. Menjemur lampen anak pun dia beli lipstick. Gara-gara tidak terperhatikan. Pakai kata-kata yang lembut. Kalau balik ke rumah, oh buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelah. Tengoklah Nabi tak pernah memanggil pakai nama. Mana ada pernah manggil Aisyah, tak pernah. Apa kata Nabi? Ya Humairah, wahai engkau yang kulitnya putih kalau kena cahaya matahari kemerah-merah. Boleh saya panggil bini saya besok ya Humairah Pak Ustaz? Boleh. Tapi bini saya tak putih, tak apa-apa. Emang tangan dia tak putih, tapi mukanya kan putih. Muka putih, tangan hitam. Bodak 2 inci. Jangan laki-laki ini terlalu jujur. Ya Hajar Aswad. Sakit hati dia.
Khairukum, orang yang paling baik di antara kalian. Bukan yang tahajudnya banyak. Orang yang paling baik di antara kalian bukan orang yang ke Makkah bolak-balik. Apa kata Nabi? Khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Aku orang yang paling baik kepada istriku, kata Nabi SAW. Dan saya lihat dia ma'ahul muslimin ini adalah orang yang baik-baik semua. Nama saya, oh bukan nama saya, namun saya mau hijrah Pak Ustaz. Tapi satu sisi saya merasa dihantui oleh masa lalu. Baca ayat kursi. Untuk ngusir hantu itu baca ayat kursi. Setiap kali saya mau baik, selam saja dia hadir menuntut terhadap saya. Mohon penguatan dari Ustadz agar saya teguh pendirian. Hujan. Mudah-mudahan kalian di luar sana teguh pendirian. Mohon Ustadz penguatan dari Ustadz agar saya teguh pendirian. Dan dia juga tidak bisa, karena insya Allah saya ingin datang menikah dengan cara yang baik. Cemana cerita dia nih? Oh, dia mau tobat, dia mau nikah, dia minta supaya calonnya ini bersabar menerima dia karena dia mau menikah dengan cara yang baik. Jadi intinya komunikasi mesti baik. Sampaikan ke perempuan yang mau kau nikah ini, bilang sama dia, Adinda, abang belum cukup modal sekarang, jadi terimalah aku insyaallah di Januari 2024, sebulan sebelum Pilpres. Insyaallah di situ kita akan. Nah, insyaallah dia mau menerima. Yang penting jangan kasih tahu. Kalau padi katakan padi, jangan kami tertampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, jangan kami ternanti-nanti. Itu dia. Karena perempuan ini ingin kepastian. Walaupun yang laki-laki, walaupun kalian kaya, mobil kalian mahal, tapi kalau tak jelas tanggalnya, dia lebih memilih yang sederhana tapi jelas tanggalnya. Betul? Tengok, yang udah berlaki pun mengangguk. Perempuan itu ingin kepastian. Kalau kalian memang betul jantan, bukan kalian datang bawa motor malam minggu, malam ahad. Yang jantan itu bukan datang bawa mawar, yang datang bawa mahar, itu yang jantan. Walaupun hanya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Siap? Siap. Nama saya Imam Mahdi. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan membawa sarang kedidi. Sudah lama saya ceramah, baru malam ini dapat surat dari Imam Mahdi. Bagaimana kita agar tidak selalu salah di mata istri, sedangkan kita sudah berusaha menjaga perasaan? Salahkah nafkah yang kita berikan terkadang kurang? Kalau cerita cukup, ibu-ibu yang dikasih 10 juta cukup? Kurang. Karena manusia ini tidak pernah merasa cukup. Makanya kata Nabi, iqna' bima qasamallahu lak. Merasa cukuplah dengan pemberian Allah. Takun aghnan nas, kau akan menjadi orang yang berkecukupan. Berapa UMK Pekanbaru? Kita buka ya. Hah? 3 juta 50. Banyak orang tak percaya sekarang sama jamaah. Kita cek di Google. UMK Pekanbaru. Saya percaya sama antum. Jamaah ini kadang udah tak percaya. Sama ustaz pun orang ini tak percaya lagi. UMK Pekanbaru. Lebih percaya dia sama Google. UMK Pekanbaru naik 51.000 dari UMK 2021, maka sekarang 3.049.000 rupiah. Beda 1 rupiah dengan antum tadi.
Hebat antum. Jadi UMK-nya 3 juta. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak ini mengasih 3 juta, maka bersyukurlah ibu, karena itu sudah di UMK Pekanbaru. Kalau masalah laki, di zaman sekarang laki mau sholat, mau pengajian itu sudah alhamdulillah. Laki orang lain tak pulang-pulang dari karaoke. Laki orang tak balik-balik dari keyboard tunggal. Ibu pernah dapat kiriman bini naik ke atas pentas menarik laki? Berapa banyak? Ini laki mau sembahyang, nanti jangan sampai laki itu meninggal, ibu menangis di tepi liang lahat. Saya tak 1-2 kali menengok perempuan menangis. Abang! Itu tangisan penyesalan panjang, karena dulu waktu dia hidup tak sempat berbakti. Mudah-mudahan orang jalan muslimin ini semuanya istri-istri solihah-solihah. Saya sudah selesai kuliah, alhamdulillah. Sudah bekerja, alhamdulillah. Mengajar di pesantren, alhamdulillah. Belum menikah, innalillah. Saya mau nikah, emak saya sakit. Kalau saya nikah, minta istri merawat, bagaimana Pak Ustaz? Tanyalah dia, apa kau tanya aku? Aku malu tahu. Dek, abang cinta dengan kau, dan rasa-rasanya di Pekanbaru nih yang sesoleh abang nih payah. Abang udah kuliah, ngajar di pesantren, orangnya amanah. Kalau nikah aku dengan kau dek, ku bahagiakan kau dunia akhirat. Bersama kita di Pekanbaru, dengan kau juga nanti di surga Jannatul Firdaus. Tapi makku sedang sakit. Mau kau menjaga makku ini? Kata dia, abang jadi soleh begini kan karena dikandung dan dididik emak tuh bang. Kalau tak ada emak itu apalah artinya abang hari ini? Memang aku milik abang, tapi abang milik emak itu bang. Ini saya mengajari cara perempuan itu menjawab nanti beginilah. Kalau begitu kata dia, nikahi dia. Tapi kalau kata dia, gimana kita mau bahagia, mau bulan madu kalau emak kita sakit? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Apa dunia ini sempit. Sekarang perbandingan laki-laki dengan perempuan, satu laki-laki itu 50 perempuan sekarang udah di akhir zaman. Jadi kenapa kau mesti pertahankan mak lampir nih? Kalian anak muda yang ganteng-ganteng luar biasa, sorga di bawah tapak kaki emak. Betul? Senangkan emak kalian, bahagiakan dia. Insya Allah rezeki kalian seperti rezeki raja-raja. Ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah terletak di bawah ridha orang tua. Jelas? Saya mencintai seorang wanita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada anak laki-laki mencintai perempuan. Alhamdulillah. Sekarang anak laki-laki mencintai laki-laki. Saya ingin menyampaikan niat baik saya ini kepada dia. Namun saat ini saya tak ingin mengganggu kuliahnya. Bolehkah saya berikhtiar untuk mencintai dia sampai saya menghalalkannya? Bagaimana cara ikhtiar mencintai wanita dalam Islam? Kalau antum mencintai perempuan yang sedang kuliah, belum tentu bapaknya izin anak itu kuliah sambil nikah. Belum tentu dia pula mau sama kamu. Berapa banyak cinta kelapa, awak cinta dia tak apa-apa. Bertepuk sebelah tangan, mana berbunyi. Jadi pastikan saja. Caranya bagaimana? Datang kamu ke rumah bapaknya, jangan sendirian. Bawa ketua Masjid Al-Muslimin, bawa ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ustaz Al-Naf nih, jangan khawatir sama Ustaz Al-Naf, kuota dia udah penuh.
Jangan kalian bawa saya. Kalau saya kalian bawa, saya yang diterimanya nanti. Tidak. Nah, jadi kalian datang, bilang sama dia, ini Pak, ada sesuatu yang tak bisa. Kalau masalah minum bisa dipilih antara minum di botol dengan minum di gelas. Kalau masalah makanan bisa memilih antara memilih slice atau kopi yang tidak bertulang. Tapi ada satu yang tak bisa memilih Pak. Apa itu? Hati. Hatiku sudah jatuh pada anak bapak. Tapi aku tak mau yang haram Pak. Kalau aku jahat, bisa aku jemput dia sekolah, aku bawa ke mall. Tapi aku ingin yang suci ini mesti dilakukan dengan cara yang suci juga. Kata bapak itu, kau sabar ya, nanti habis S1 dia S2, S3 baru nikah sama kau. Intinya jangan berbuat haram. Usaha, doa, tawakal, ikhtiar sama usaha sama. Ikhtiar, al-kasbu, usaha, podo, sami mawon. Setelah usaha, ikhtiar, al-kasbu, doa. Setelah doa, tawakal. Kalau memang jadi, berarti begitulah kehendak Allah. Kalau tak jadi, jangan putus asa, karena Allah punya rencana yang lebih indah dari apa yang ada dalam pikiran. Jadi jangan kalian menganggap kaulah satu-satunya dek. Belum tentu. Dunia ini tidak selebar daun pisang guys. Jelas? Apa hukumnya menikahi janda? Datang sahabat Nabi. Kata Nabi, kau nikah? Iya ya Rasulullah. Hala bikron, kenapa kau tak nikah sama anak gadis? Kenapa kau nikah sama janda? Kata Nabi. Kata dia, adikku banyak. Kalau aku nikah sama anak gadis, seumuran sama adikku ini berkelahi dia. Tapi kalau aku nikah sama janda ini, bisa dijaganya adik-adikku ini. Jadi kalian kalau nikah tuh kalian pikirkan mak kalian, kalian pikirkan adik kalian. Jangan kalian korban sinetron. Cuma kita berdua adik, emak kau kan ada di belakang. Pikirkan adikmu, bisa tak dia menumpang sama kau? Tengok sahabat Nabi tadi. Kata Nabi, kau nikahlah sama gadis, tula'ibuha wa tula'ibuka. Kata dia menjelaskan, ya Rasulullah, adikku banyak perempuan. Kalau ku nikahi anak gadis berkelahi nanti mereka. Ku nikahi dengan dia ini adil dan damai. Cobalah lihat, tak diperturutkannya keinginannya. Karena mungkin menurut dia untuk yang pertama ini janda aja dulu, nanti kedua ketiga baru kan. Jelas? Cara untuk membentengi diri pada masa puber. Puber itu pura-pura berak agar tidak tersesat ke jalan yang salah, seperti tindakan buruk yang berhubungan dengan puber. Ada pula lambang senyumnya di bawah. Masa-masa puber. Jadi saya ini pun dulu, jangan kalian sangka saya ini lahir langsung tua macam ini. Saya pernah juga muda macam kalian. Pernah juga. Saya dari tahun 90 sampai 95 itu di Medan. Lahir tahun 77. Berarti tahun 90 umur 13. Sampai 95, sampai umur 18. Dari 13 ke 15 di Medan. Tahu sendirilah Medan. Tahu arti Medan? Masuklah engkau dalam api neraka. Godaan luar biasa. Tapi doa orang tua luar biasa. Dari 90 ke 95 itu tak pernah saya pacaran. Cabut-cabut sedikit ke mall ada. Tak pernah saya main tuo, main judi. Tak pernah saya main ganja. Doa almarhumah emak ini luar biasa. Didoakannya tiap malam tahajud sampai itu tutup pintu hati itu mau buat dosa. Jadi ibu 9 bulan 10 hari ibu kandung anak ini. Darah ibu mengalir dalam anak. Maka doa ibu tiap malam, ya Allah, tutupkan pintu hati anakku ini, jangan sampai dia pakai narkoba. Tutupkan pintu hatinya, jangan sampai dia berzina. Tutupkan pintu hatinya, jangan terbukakan hatinya supaya dia sholat berjamaah ke masjid. Yang pertama doa ibu, doa ibu, doa ibu. Doa bapak penting juga.
Yang kedua, kalian isi dengan kegiatan. Kalian ikut pencak silat. Saya dulu ada di Jalan Kapten Muslim Sungai Kambing Medan itu taekwondo, ikut. Pencak silat, ikut. Ikut semua. Lalu kemudian apa saja yang menguras energi tenaga habis sampai kita lelah tertidur, dan berkawan dengan orang baik, karena pengaruh kawan ini luar biasa. Jangan sampai berkawan sama setan. Kalau nampak kawan itu macam agak-agak setan, sorry ya set. Jadi kalau ada kata orang jangan pilih-pilih kawan, wajib pilih-pilih kawan. Komunitas, bergabung dengan komunitas FSRMM, bergabung dengan komunitas apa lagi? Fodamara, bergabung dengan komunitas biker subuhan. Pakai motor. Anak-anak biker subuhan tiap Rabu subuh mengaji Riyadus Solihin dekat rumah saya di Rimbo Panjang. Mau ngebut kalian laju-laju. Jangan laju kali, nanti datang malaikat mati. Insya Allah kalian pasang target melewati masa-masa angin kencang itu. Setelah kuliah, habis kuliah kerja, habis itu menikah, punya anak istri, masa-masa goncang-ganjing goncangan itu insya Allah bisa dilalui insya Allah. Bimbingan lingkungan, bergabung dengan remaja masjid, ikut pengajian, terpelihara insya Allah, terjaga insya Allah. Kertas terakhir. Apakah boleh orang yang sedang haid, maaf cakap, membaca dan megang Quran masuk masjid? Perempuan yang sedang halangan tak boleh tujuh, tak boleh baca Quran, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Tujuh. Menurut kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili, menurut mazhab Syafi'i, tak boleh baca Quran, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Tujuh. Tapi kami guru di sekolah Pak Ustadz, boleh membaca kalau guru tapi putus-putus, jangan sambung-sambung. Anak-anak ikuti ustazah ya. Ya ayyuha allazina amanu boleh, jangan nyambung. Yang kedua, yang ngapal Quran takut satu hari orang ngapal Quran itu mengulangi hafalan 2 juz. Kalau tak diulang hilang. Quran ini cepat hilangnya. Maka mengulang hafalan bagi perempuan yang berhalangan boleh dalam hati. Jadi anak-anak ibu yang hafal-hafal Quran itu dia diam aja, diam. Itu sedang ulang itu. Tapi kalau dia hafal Quran, kalau tak menghafal diam aja, tanya dia, kau kenapa diam aja? Karena orang mengulang hafalan itu bisa dalam hati, diam aja deh. Mengulang hafalan. Jelas? Alhamdulillah. Ustaz, saya pernah menengok orang sholat ba'diyah berjamaah. Apa hukumnya Pak Ustaz, sholat ba'diyah berjamaah? Sholat duha berjamaah ada. Idza fu'ila zalika ahyanan jaza. Kalau dibuat sekali-sekali boleh. Diajaknya santrinya, yuk sholat duha sekali-sekali, boleh. Tapi kalau dibuatnya berterus-menerus, bid'ah. Ini biasanya orang jahil tapi dialimkan orang. Jahil dia, tak ada basic agamanya, tapi pandai dia bicara. Lalu diajaknya orang, ayo sholat ba'diyah berjamaah, qobliyah terus menerus. Ini bid'ah mungkarah. Saya pernah mendengar kumandang azan jam 8 pagi, dilaksanakan sholat duha berjamaah. Muazin kesiangan. Mana azan jam 8 pagi? Yusannul azan li ghairi salah, dalam kitab mazhab Syafi'i. Dianjurkan azan selain sholat. Fungsi azan 2, ngasih tahu masuk waktu bagi ibu-ibu, ngajak sholat berjamaah bagi laki-laki. Itu fungsinya. Tapi dianjurkan azan untuk selain sholat. Contohnya lil masnu', ada orang kerasukan setan. Azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Untuk mengusir setan yang ada di telinga. Untuk musafir, makanya orang mau berangkat haji itu azan. Mazhab Syafi'i. Kebakaran,
kebakaran heboh orang, ya Allah gimana ya Allah, lupa, maka satu orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiba-tiba berkumpul awan di atas, turun hujan. Allah menurunkan rahmat. Apa hukumnya bekerja di tempat judi? Saya bekerja di situ, saya sudah berhenti. Udahlah, apa lagi? Karena dia tulang punggung, tak bisa membasuh dengan air najis. Nah, Rasulullah SAW an thamanil kalbi, Nabi melarang hasil jual beli anjing, wa mahril baghi, duit prostitusi, wa hulwanil kahin, duit dukun yang dapat duit dari dukun, tak boleh, haram. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bapak saya dulu sering ke masjid dan sekarang dia jarang ke masjid karena saya dulu sering buat masalah di lingkungan itu, dan sekarang saya sudah tobat dan saya sering ke masjid mengajak bapak saya dan dia tak pula mau. Dulu bapak saya rajin ke masjid, tapi karena saya bandel dia malu ke masjid. Sekarang saya ke masjid dia pula bandel. Gimana lah tu Pak Ustadz? Mungkin dia membalas ini sekarang. Ini serangan balas, nampaknya kalian satu sama nih, antara Messi dengan Ronaldinho nampaknya. Maka jangan sampai antum kalah sama bapak antum. Antum harus ajak dia, ya, aku tahu aku salah selama ini. Ayah malu karena aku, perbuatan aku, dan sekarang aku tak pula ingin aku malu karena ayah tak ke masjid. Ayo ke masjid ya. Aku tengok malaikat maut dah ngintai-ngintai ayah dia. Gimana caranya supaya bapak saya ke masjid lagi Pak Ustaz? Dengarkan dia MP3, belikan dia baju koko, senangkan hatinya. Ya, ini bagus nih baju ni. Orang tua tu balik dia macam anak-anak. Orang tua tu balik macam anak-anak, dirayu-rayu, diajak-ajak, disenangkan hatinya. Bagaimana menyikapi mertua yang bertindak enggak adil terhadap menantu, membedakan menantu? Terus apakah sama antara mertua dan orang tua sendiri pada kedudukan baktinya? Samalah. Dia kasih anak dia ke kita itu kan karena dia anggap kita anak dia. Anak yang dikandungnya 9 bulan 10 hari, disusunya 2 tahun lamanya, dia lahir meregang nyawa, dikasihnya anaknya ke kita. Sedangkan ikan mas koki aja kita minta belum tentu dia kasih. Kenapa dikasihnya ke kita? Karena dia ikhlaskan Allah Ta'ala. Dan kita pula masih mahar, bukan mahal-mahal. Aku nikahi dia dengan sebentuk cincin emas yang beratnya 3,5 ons. Itu iyalah. Ini enggak. Dengan seperangkat alat solat dan kitab suci Al-Quran. Mau dia melepas, maka kita bakti sama dia. Tapi mertua saya ini Pak Ustaz, menantu yang pertama disambutnya karena datang naik Alphard. Menantu kedua dimuliakannya karena datang naik Innova. Kami naik Kap 70 dikuncinya pintu. Sabar. Jadi ini yang bercerita ini tetangga rumah kami dulu. Adalah menantu susah. Menantu susah nikah sama anak perempuan kaya. Tiba-tiba benci betul mertuanya ni. Bagaimana mau repot segala macam. Akhirnya dia pun izin sama istriku, izinkan aku pergi. Aku mau bercocok tanam ke pulau sana. Dia pun pergilah ke pulau tu, ditanamnya pisang, ditanamnya ubi, ditanamnya nanas. Akhirnya dia menjadi petani sukses. Dibelinya lah, saking kayanya dia punya perahu, punya bahtera. Lalu dibelinya keris kepala burung bayan. Dulu orang Melayu kebanggaan kalau punya keris kepalanya burung bayan. Coba ketik keris kepala burung bayan, keluar emas, dari emas, saking kayanya. Akhirnya dia pun datanglah ke rumah mertuanya. Oh, mertuanya menyambut, menantuku yang lama ku nantikan. Akhirnya dia pun datang ke rumah, disuguhkanlah, dijamulah makanan. Ketika dijamu makanan itu, dikeluarkannya lah keris burung bayan tadi, dicucuk-cucukkannya ke pinggan mangkuk. Apa kata dia? Oh burung bayan, makanlah, kaulah yang dijamu mertuaku ni, bukan aku. Jadi kau yang susah sekarang, berusahalah. Nanti kalau sudah kaya, bawa keris burung bayan. Insya Allah. Kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Sayang ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara ada berada. Ada dia, ada kita, baru sedap berkawan. Ada kita, ada dia, baru sedap bersaudara.
Tapi di Pekanbaru ini ada saudara-saudara pasukan inti, itu ada saat kita susah. Sadiquka man abkaka, saudaramu itu adalah yang sama-sama kawan menangis. La man adhaka, bukan yang kawan ketawa. Kawan ketawa banyak, kawan menangis berapa banyak? Kawan ketawa tuh yang di FB itu kawan ketawa semua tuh. 5.000 kawan di FB. Waktu susah minjam duit, ada mau? Kau kan kawan FB ku, minjamlah. Jangan-jangan nih akun palsu nih, kata dia. Oleh sebab itu pepatah-pepatah ini tetap eksis sampai sekarang. Apakah seorang bendahara masjid boleh menggunakan uang kas masjid untuk keperluan pribadinya? Ini nyindir saya nampaknya. Saya ini ketua masjid nih. Biarpun begini-begini saya ketua masjid. Masjid Ibadur Rahman, Jalan Sukakarya. Mau tahu ketuanya? Ini deh. Ustaz Somad, boleh kami pakai duit masjid ini untuk keperluan ini? Tak boleh. Tak boleh pakai. Kenapa Ustaz? Emangnya punya Ustaz nih? Bukan punya aku. Ini punya umat. Tapi nanti kalau ada salah kesalahan, aku yang akan dituntut di hadapan Allah SWT. Kalau kalian masih senang aku jadi ketua, ikut aturan. Tapi kalau kalian mau ganti, buat kudeta tak berdarah. Buat mubes secepat-cepatnya. Ganti. Belum diganti juga sampai sekarang. Apabila masjid sangat membutuhkan karpet, padahal uang kas masjid banyak, tapi pengurus lebih mengharapkan bantuan dari jamaah untuk membeli, dan uang kas tersebut lebih banyak disimpan di bank, apa hukumnya? Wa amruhum syura bainahum, musyawarah antara pengurus, nenek mama, tokoh masyarakat, jamaah. Ini bagaimana nih karpet-karpet kita nih? Oh, karpetnya tebal, Taman Raudhah. Mungkin yang membuat wasiat. Maka di situ semua, itulah untuk operasional masjid, itulah untuk imam, itulah untuk khatib, itulah untuk dakwah, itulah untuk semuanya. Nah, dulu begitu, tak ada pengurus-pengurus karena langsung oleh negara. Mesir pun juga begitu. Mesir masjid-masjid itu imamnya PNS. Maroko diangkat imam pengurus dalam setahun 150, karena itu ditanggung oleh negara semua. Ustaz, apa hukumnya jual beli walet? Apakah air liur walet itu najis? Ini yang jadi masalah. Datanglah kucing menjilat air minum. Ini air, datang kucing menjilat. Apakah air ini berubah menjadi najis? Tidak. Air tidak menjadi najis. Itulah dalil air liur kucing tidak najis. Tapi jangan ditampung air liur kucing diminum. Oke, dua, Nabi sedang kasih tazkirah, ceramah, tausiah. Tiba-tiba datang unta menjilat. Unta itu berbuih mulutnya, dijilatnya, basah. Ketika Nabi mau sholat, dipakainya baju bekas jilat. Itu dalil air liur binatang tak najis, kecuali air liur anjing babi. Dalilnya, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau anjing menjilat bejana, ahriquhu, tumpahkan semua, siram pakai air 7 kali, salah satunya campur dengan air tanah, sikat, karena najis. Nah, air liur walet mau dikiaskan ke kucing atau dikiaskan ke onta, maka air liur walet tidak najis. Kenapa ada ustadz yang ceramah katanya air liur walet najis? Air liur walet jadi najis karena bercampur dengan ciri walet. Karena sampai sekarang belum ada walet yang punya WC umum. Belum ada walet tulis sarang walet, WC wanita, WC pria. Ini tempat air liur, iko tampek ciri. Tak ada. Itulah yang menyebabkan dia menjadi najis. Saya kasih tahu prosesnya menjadi najis. Namanya mutanajis. Ini suci, tahir. Ini najis, kotor. Tapi yang suci ini bisa berubah menjadi najis. Kenapa? Mutanajis. Apakah mu'alaf yang masuk Islam itu merupakan takdir Allah atau karena usaha dia sendiri? Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah beri jalan fujur dan jalan takwa. Mu'alaf di simpang jalan. Kalau aku masuk Islam, nanti bapakku putuskan subsidi, nanti biniku minta cerai, nanti bisnis-bisnis hilang,
Kalau aku tetap di sini, aku masuk neraka. Berpikir. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, merugi orang yang mengotorinya. Akhirnya dia pun azam, aku bersyahadat asyhadu an la ilallah asyhadu anna rasulullah. Akhirnya mobil plat merah ditarik, akhirnya Jabarat datang dektor ditarik, diusir dari rumah dinas. Tetap enjoy. Siapa dia? Ustadz Dr. Yahya Waloni. Ditiupkan rahim masuk ke dalam perut orang Batak, Tapanuli Utara. Lalu kemudian lahir dengan nama yang bisa dibaca dari kanan, bisa dibaca dari kiri, Nababan. Tapi kemudian dia berpikir, aku mau kemana? Dan dia berpikir, kalau ku pilih jalan ini, begini, pilih jalan ini, begini. Maka dia bersyahadat masuk Islam, menjadi Ustadz Nabawan. Selalu saya sampaikan di ceramah begini, ditiupkan ke lampu Tapanuli Utara. Pas kemarin ke Jakarta, Bintaro, pas sarapan pagi, datang dia, aku Nabawan. Ini yang selama ini diceramahkan di rupanya. Nampaknya mau marah dia nih, rupanya mau selfie. Berfoto kami bersama, sarapan pagi dengan Ustadz Nababan. Nanti kapan-kapan kemari jalan ke pesantren kita. Oh, lo masuk deh. Pak Ustadz, orang tua saya meninggal 5 bulan yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari pihak keluarga bermimpi bahwasanya dalam mimpi orang tua saya berpakaian cantik bagus, namun bedanya bau busuk. Apa maksud mimpi ini Pak Ustadz? Saya tak pandai makna mimpi. Pokoknya baca Quran, hadiahkan kepada dia. Baca Al-Quran, sampaikan pahalanya sama dia. Ya Allah, sampaikanlah pahala. Wa in khatimul Quran, seelok-eloknya sekhatam Quran. Balik dari sini, mulai langsung. Beramalnya yang tunda-tunda. Balik dari sini, matikan TV, matikan HP, ambil wudhu, baca langsung Al-Fatihah. Habis itu Alif Lam Mim. Bisa 1 juz malam ini, mantap. Khatamkan Al-Quran untuk almarhumah emak. Tuh, yang kemudian doa, jangan pernah berhenti. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha. Yang keempat, bersedekah. Besok pagi langsung, yang tunda-tunda. Besok pagi pulang kerja, langsung singgah ke panti Muhammadiyah, ke panti Takdir Ilahi, ke panti Husnul Khotimah. Datang, Pak Panti, berapa anak susah yatim sini? Ada 200 orang. Buat keluar. Saya mau bawa nasi kotak nih. Berapa bungkus Pak? Ada agak 5 bungkus kau. Mau makan sama. Oh ya Allah, sampaikanlah hadiah pahala bacaan ini untuk pahala nasi bungkus ini untuk almarhumah emak. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Makanya di Malaysia, di pintu masjid Muaz bin Jabal, di pintu masjid ada kotak macam ini besar, ada lubang-lubang botol isinya. Botol. Orang bersedekah air minum. Botol terus. Asal hilang 1 botol, datang botol lagi. Asal hilang 1 botol, datang. Begitu di Malaysia. Tempat kita sama tempat-tempatnya hilang. Saya pergi ke Kalimantan, tausiah di Banjarmasin. Habis itu kami pun ke rumah Pak Zairullah Azhar. Di depan rumahnya itu dibuatnya freezer, air kulkas tapi tak sampai beku, dingin saja. Dikasihnya gelas. Siapa saja yang lalu lalang situ, gelasnya tak hilang karena dikasih rantai besi. Besar gembok-gemboknya situ. Jangan-jangan ada pula security khusus yang menjaga. Ini bagus kita bersedekah. Kamu udah ada sedekah air minum? Tak ada Pak Ustaz. Sedekah freezer? Tak juga ada. Apa yang kau sedekahkan? 5 sumur bor dah aku bangun. Mantap. Buatkan sumur bor. Tak berhenti. Ini almarhumah emak sampai doa yang paling penting. Doa silahul mu'min. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi' madkhalaha. Adapun mimpi-mimpi ini ada 3 kemungkinan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ilham, bisa dari syaitan menakut-nakuti, yang ketiga proses berpikir yang tak selesai. Pikir tak selesai, terbawa di waktu malam. Adghasu ahlam. Makanya bapak jangan pikir macam-macam. Nanti takutnya terbawa waktu malam. Kata dia, apa bang, kata dia, ingin macam Ustaz Arifin Ilham gitu. Disiramkannya kuah bakso tau.
Saya pikir-pikirkan itu, karena dia bisa terbawa di waktu malam. Pak Ustadz, di kampung kami ada orang sakit tapi berobat minta bantuan jin. Buka surat Al-Jin juz 29. Ya'udzuuna birijalim minal jin. Mereka minta bantuan jin, fazaduhum rahaqa. Mereka makin jauh dari Allah. Jangan berkawan sama jin. Yang dulu datuknya pernah berkawan jin, batuknya mati, datang jinnya ke ayahnya. Ayahnya sekarang sudah mati, datang jin itu ke dia. Dia pula anak pertama. Hai Abdul Somad, aku mau berkawan sama engkau. Langsung saya jawab, aku tak perlu berkawan sama engkau, karena friendku di fanpage sudah ada 400.000 orang. Bagaimana caranya menasihati adik perempuan supaya mau pakai jilbab? Panggil dia, come here, sini, aku ni abangmu. Kalau kau tak pakai jilbab, selangkah lagi aku masuk surga, kau nanti akan menarik aku masuk neraka. La yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga dayyus, orang yang tak ada cemburu kepada adik perempuannya. Pakai jilbab. Saya tak sanggup keras begitu Pak Ustaz. Pakai jilbab. Ustaz tu pandai ceramah aja tu. Adik perempuannya tak pakai jilbab, adik saya laki-laki satu orang. Bagaimana jika kita berdoa agar teman kita yang non muslim agar dapat diberi hidayah? Itulah doa Nabi. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan dia hidayah ya Allah, karena dia ini tak tahu. Besok berikan dia buku. Ini hadiah untuk kamu ya bro. Buku apa nih? Orang-orang kumpulan biografi mu'alaf. Kenapa mereka masuk Islam? Kan ada tuh buku mu'alaf masuk Islam. Dokter masuk Islam. Kenapa ini masuk Islam? Ada yang masuk Islam karena mendengar azan, ada yang masuk Islam. Dibacanya. Doa terus. Bagaimana pendapat Ustadz tentang Ustadz yang diundang ceramah oleh bank konvensional, padahal bank merupakan riba? Saya selalu diundang bank konvensional. Terus duitnya tak saya makan. Dikasihnya duit banyak-banyak, saya simpan, saya bagikan ke fakir miskin. Kapan Ustadz ngasih? Taklah saya umumkan pula. Saya bagikan anak yatim, fakir miskin, saya masukkan ke amplop, saya bagikan. Maka kalau saya diundang bank konvensional, duitnya tak saya ambil. Kuehnya Pak Ustaz, ini kueh ni yang masalah. Saya kebetulan waktu itu sedang puasa hari Senin, diundang bank konvensional. Pas pulang dikasihlah kueh satu kotak. Pas jam 6:05 macet azan Ar-Rahman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duit kuih tak ada. Saya tengok kuih dari bank konvensional tadi, lemper sama bolu. Kata setan, makan. Darurat tak apa-apa, daripada kau mati, daripada kau sakit, daripada kau mati. Tapi malaikat berkata, jangan makan, ini riba. Padahal biasanya di bawah playoff Ar-Rahman itu banyak anak-anak jual koran yang selalu dikasih kue. Hari itu tak ada. Seolah-olah mereka tahu bahwa kue ini haram. Terus saya mau ceramah waktu itu di Jalan Sakuntala. Terus saya masuk ke belok Harapan Raya. Tak ada juga anak-anak situ. Terus lagi tak ada. Pulang jam 10, belum makan lagi itu. Pulang jam 10, balik saya jalan yang sama. Pas turun di Jalan Sudirman, jalan masuk Sudirman, masuk saya Jalan Nangka, mau makan seafood. Begitu saya turun, ada orang buta. Tak jadi saya makan. Saya tanya, Bapak siapa yang jemput? Enggak ada. Tinggalnya di mana? Jalan Duyung. Dari pasar, dari awal Nangka ke Jalan Duyung dia mau jalan jam 10 malam. Saya tengok memang serius nih butanya. Karena ada buta nih kadang pagi dia melek, malam dia buta. Ini memang saya cek memang buta. Saya tengok dia bawa kuaci, jual kuaci sama ini. Kalau ikut saya lah, ya. Saya masuk dalam, jalan, saya kasihlah kue itu sama dia. Namanya siapa? Purba. Oh, rupanya sudah tertulis nama si Purba. Si Purba lah yang cocok makan kue haram. Rumah dia di jalan. Itulah saya kasih kue itu sama dia.
Alhamdulillah Ustaz, Ustaz sekarang viral, ngetop. Baru tahu dia. Kami bangga memiliki Ustaz dari Riau terkenal, tak hanya di Indonesia, bahkan sampai di Malaysia. Ini tak betul. Masa dia bilang Malaysia? Jepang, Korea. Semalam ada SMS dari Rotterdam. Ustaz, kami dari Rotterdam. Di sini banyak orang menikmati ceramah Ustaz. Saya menerjemahkannya ke bahasa Belanda. Malaysia kata dia. Sepele. Dengan ini apakah Ustaz merasa memiliki sifat sombong? Kena 12 pas. Sombong, Masya Allah. Ustaz udah sombong, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari sifat sombong, insyaallah. Amin. Bagaimana cara berdiri dua orang perempuan sholat berjamaah, satu orang imam, satu orang makmum? Yang pertama mengatakan sejajar aja, sejajar. Dikiaskan Nabi sedang sholat, lalu ditariknya telinga. Nabi sedang sholat, tiba-tiba datang Abdullah bin Abbas di sebelah kiri, ditarik Nabi telinganya, digesernya ke kanan. Tak ada di situ disebutkan Nabi di depan sikit di belakang. Itulah kelompok satu katakan pokoknya di kanan sejajar. Tapi nanti kalau ada nampak menengok satu kaki ke belakang, itu dia pakai. Bagaimana kalau orang nanti mau datang, dia tak tahu mana yang imam mana yang makmum. Maka ketika dia buat begitu, oh ini imam ini makmum. Karena tak semua orang mengerti salat. Nah itu. Jadi kalau dia ikut pendapat pertama, dia sejajar aja sama. Tapi kalau ikut pendapat kedua, dia geser sedikit untuk mengasih tahu nanti imam kloter 2, kawan yang akan datang terlambat, oh ini imamnya. Kan tak mungkin ditulisnya imam nih. Apa hukumnya jika akan melaksanakan tawaf sudah tiba di Masjidil Haram, sadar teman saya yang pakai cadar belum melepas cadarnya? Bagi perempuan yang bercadar, yang tawaf menutup wajah, itu dibuatnya macam kawat di sini. Jadi cadarnya tak menempel macam karet. Sama macam orang tak boleh tawaf menutup tangan. Maksudnya dipakainya sarung tangan. Dipakainya sarung tangan karet, itu baru tak boleh. Tapi kalau tangannya di dalam jilbab, jilbabnya panjang, lalu tangannya di dalam begini, maka itu tidak kena dam. Jadi bukan menempel. Begitu juga ini, dia bercadar, tak dibukanya, tapi dia dari atas, bukan yang macam ninja tu. Kan ada tu yang karet, yang orang di puncak selalu pakai itu, atau mau pergi naik ke Gunung Tangkuban perahu. Itu tak bisa. Ini kain yang longgar, kain longgar, maka itu tetap bagi sebagian mazhab Hambali. Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz membenarkan orang tawaf. Nanti kalau baca fatwa di internet, membolehkan karena sama seperti tangan yang berada di dalam jilbab. Adapun mazhab Syafi'i, maka wajah tetap dibuka. Kamu condongnya kemana? Saya ikut mazhab Syafi'i. Bukalah wajah. Seorang berikan modal usaha, kita ketahui uang itu dapatnya dari tak baik atau dari hasil narkoba, jangan diterima. Besar Pak Ustaz, jangan terima. Bagi dua kita Pak Ustaz, istikharah dulu. Dalam surat tafsir Al-Mu'minun ayat 1-2 tentang keberuntungan menjaga kemaluan kecuali terhadap istri-istrimu dan budak-budakmu. Yang menjadi pertanyaan saya, tak menjaga kemaluan atau menggauli budak dalam ayat ini tanpa harus menikahinya dulu, atau boleh menggaulinya tanpa harus dinikahi? Misalnya tiba-tiba kita perang sama Singapura, tiba-tiba menang kita, lalu amoy-amoy itu jadi budak. Jadi budak itu bisa didapat dengan cara 3. Yang pertama kita beli, aku beli budak ni ya. Yang kedua dengan cara warisan, punya ayah kita turun ke kita. Yang ketiga perang kita dengan dia, menang kita, dia jadi budak. Apa perlu kita akad nikah lagi? Tidak. Karena akad budak lebih kuat daripada akad nikah. Akad budak itu hak milik, sedangkan akad nikah tak hak milik. Tak pernah suami berkata, istriku, kau adalah milikku, kau bisa kujual. Tak bisa. Maka lebih kuat akad budak daripada akad nikah.
maka budak tak perlu diakad ulang. Tapi mengkaji masalah budak ini, Islam agama yang membebaskan perbudakan secara berangsur-angsur, supaya jangan nanti dituduh Islam ini melegalkan perbudakan. Kalau ada orang bersumpah aku takkan aku menikah untuk selamanya waktu bininya meninggal, besok pagi bagaimana cara menebusnya? Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin, kasih fakir miskin makan 10 orang, au kiswatuhum, atau kasih baju 10 pasang, au tahriru raqabah, bebaskan budak. Islam agama yang membebaskan perbudakan di atas dunia berhasil. Afrika sekarang masih ada perbudakan. Nah, jadi masalah cerita budak ini jangan potong-potong. Nanti orang menuduh apa nih Islam ini agama melegalkan perbudakan. Islam menghapuskan perbudakan bertahap. Zakat dapat 8 miliar, 1 miliar untuk budak, 1 miliar untuk budak. Mana dia? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Datang budak kemari. Aku ni budak. Budak Mengkalis kah? Aku ni budak hamba sahaya Pak Ustaz, mau merdeka. Kata tuanku, kalau kau bisa bayar 100 M kau bebas. Maka pengurus masjid ngasih dia, ni 1 M kau tebus dirimu. Begitu Islam membebaskan perbudakan. Maukah engkau kutunjukkan amal yang paling hebat? Apa dia? Bebaskan budakmu. Datang Abdullah bin Umar, dia punya budak kesayangannya, Rumiah, bermata biru, berkulit putih, berambut pirang, Rumiah. Dibebaskannya jalan Allah, bebas. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kau takkan dapat kebaikan sebelum kau sedekahkan yang paling kau cintai. Budakku ini bebaskan Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, sejahat-jahatnya Abu Lahab, dibebaskannya budaknya. Nama budaknya Thuwaibah. Assalamualaikum, tak pakai assalamualaikum. Abu Lahab kau pakai assalamualaikum. Good morning Abu Lahab. Ya, good afternoon. Itu keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Saking senangnya Abu Lahab, anak kemanakanku laki-laki. Sejak hari ini kau bebas jadi budak. Dibebaskannya budaknya, namanya Thuwaibah, ibu susu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak nanya nih, apa hukum bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit milik swasta asing sebagai staf? Boleh. Tapi dia orang asing tak Islam, no problem. Mana dalilnya? Nabi membolehkan Ali bin Abi Thalib mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Susah, makan tak ada. Ali mengambil upah menimba air sumur orang Yahudi. Boleh, selama tak ada kait. Tapi kalau agamamu ditekannya, kau tak boleh sholat Jumat tak boleh, jangan, rusak iman. Habis itu ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Tak apa-apa. Apa yang harus saya lakukan jika perusahaan tersebut bersengketa dengan masyarakat setempat? Apakah saya harus membela tempat perusahaan? Hindari sengketa. Apalagi di tempat-tempat tanah ulayat, tanah masyarakat. Nanti bersengketa, dia pakai pengacara, datang masyarakat mengobrak-abrik, membakar, kau dua-dua tak dapat. Gaji tak dapat, nyawa melayang. Cari tempat yang selamat. Ustaz, jika kita ada rezeki sebelumnya berniat umrah, tapi seiring waktu godaan wanita begitu besar, mana yang lebih dulu kita dulukan, menikah atau umrah? Nikah, cari yang kaya-kaya tuh. Bisa umrah sama dia. Adinda, mau tak aku nikah sama aku? Dulu kawan saya macam-macam motivasi dia mendekati perempuan. Mat, aku mendekati ini. Kenapa? Cincinnya 3 katanya. Ini nampaknya kalau nikah sama awak senang kita ini, katanya. Iyakunu fuqara, kalau kau nikah fakir, maka Allah akan iyakunu fuqara, kalau kau fakir maka Allah akan mengkayakan engkau. Tapi ini dua-duanya kan wajib. Menunaikan nazar wajib, menikah juga wajib. Mana yang boleh tarakhi? Kau tahan hawa nafsu, kau tidak termasuk laki-laki yang 300 tenaga kuda, masih bisa kau tahan, maka kau segerakan umrah. Ini tak bisa Pak Ustaz. Asal nampak saya error saya. Jangankan nampak perempuan Pak Ustaz, pernah saya menelpon Pak Ustaz, halo, pulsa Anda tinggal 3.000 lagi. Benafsu saya dengar dia Pak Ustaz. Cepat-cepat nikah, cepat-cepat nikah.
daripada memanjat tiang listrik. Suami saya seorang pecandu narkoba, preman. Apa hukumnya saya minta cerai? Karena saya sudah tak tahan lagi Pak Ustaz. Langkah pertama bukan langsung cerai, panggil wali. Wali ibu ada 6: ayah, datuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Panggil wali. Hei pecandu narkoba, sini kau sebentar. Dulu kami nikahkan anak kemanakan kami ini karena kami tengok kau pakai baju koko. Ternyata baju koko isinya setan. Maka kau mesti tobat nasuha. Berhenti ya. Kalau tak berhenti tengok nanti. Alhamdulillah pintu tobat terbuka. Berhenti dia. Terimalah dia. Jangan main langsung saja. Hati pun bolak-balik. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Tapi narkoba ini tak bisa dipenjara. Dia mesti rehabilitasi. Ngaku dia, aku sekarang sembuh, tapi kalau aku tak pakai aku menggerutar, nanti aku sakau. Maka kirim dia, minta nomor Pak Dedi, anak jamaah kita, nanti dia akan bawa ke rehabilitasi narkoba. Beliau punya duta narkoba, ada anak-anak muda. Jangan malu punya suami pecandu narkoba, jangan malu punya anak pecandu narkoba. Itu pesan dari Ketua BNN, Badan Narkotika Nasional. Apa hukum seorang istri yang meninggalkan suami di rumah karena tidak mau diajak pengajian? Seorang istri meninggalkan suami di rumah karena tak mau diajak pengajian. Mana yang lebih baik Pak Ustaz? Menemani suami atau ke pengajian? Suami itu dia yang mengajak ibu ke pengajian. Ibu punya hak 5 kepada suami: makan, pakai, pendidikan. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Mestinya suami itu yang mengajar istri, mengajar baca Quran. Tapi kalau tak bisa, Adinda, aku tak bisa mengajar engkau, maka ayo kita sama-sama belajar. Begitu idealnya. Tapi kalau nasib tak baik, dapat Fir'aun. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Tak boleh ditinggal, jangan tinggal dia. Maka musyawarahkan, kumpul sama wali-wali. Wali-wali, perempuan punya wali. Ibu walaupun sudah punya anak, walaupun janda, tetap punya wali. Jangan tinggal merasa wali itu punya bukan cuma nikah saja, pakaian kita, makan kita, itu wali. Maka belajar tentang fikih wali. Ini fikihnya Ustadz Mas Riyadi Hasan. Makanya kita udah bagi-bagi fikih ini. Fikih kontemporer Dr. Muhammad Saleh, fikih ekonomi Ustadz Asbullah, fikih ibadah Ustadz Samsudin Muir, fikih masalah nikah itu Ustadz Mas Riyadi Hasan. Pokoknya selalu nampak Ustadz Mas Riyadi ingat nikah. Dalam dunia medsos sering saya baca, sok mengkafir-kafirkan orang. Kalau anti dengan orang kafir jangan pakai HP, karena HP itu buatan orang kafir. Bagaimana sikap kita Pak Ustaz? Tidak ada larangan pakai alat orang kafir. Ketika perang disuruh gali parit. Gali parit itu kan strategi orang kafir. Tak ada larangan pakai orang pakai. Ini orang-orang liberal, orang-orang yang jahil. Kau tak tahu masalah kafir tak kafir. Tak ada larangan pakai alat orang kafir. Ini punya orang kafir, ini orang kafir. Ini punya orang kafir. Maka tak ada larangan pakai alat orang kafir. Apa hukumnya Pak Ustaz jika seorang guru di sekolah kadang jadi imam sholat namun mengharapkan upah dari imam tersebut? Imam memang dikasih gaji. Dari mana dia digaji? Baitul Mal. Imam Syekh Abdurrahman Sudes dibayar. Masjid harus ada imam tetap. Makanya saya kalau diajak pembukaan masjid baru, saya tanya pengurusnya, udah diangkat imam? Berapa alokasi dana untuk imam? Haji Bakhtiar di Rokan Hulu, berapa digajinya imam? 5 juta sebulan. Diberangkatkan haji, diberangkatkan umroh. Buat masjid 3 miliar besar di kepenuhan. Berapa miliar kepenuhan? Imamnya diangkat, hafiz Quran 30 juz. Kita tak bisa 30 juz, juz 30 pun jadilah. Setiap selesai wudhu, saya selalu sering buang angin. Kadang sebelum sholat, saya tahan sampai selesai sholat. Apakah sholat saya sah? Sah. Lepaskan lebih baik. Daripada ada orang masuk rumah sakit, kan malu kita masuk rumah sakit. Sakitnya apa? Kau sakit apa? Badan sehat. Rupanya tak bisa terkentut. Maka selagi bisa kentut, kentutlah sepuas-puasnya. Air banyak, apa salah? Tapi kalau ditahan makruh, tidak sampai batal. Kalau terasa macam keluar macam tidak, macam keluar macam tidak, jangan kau batalkan sholatmu.
hatta tasma'a sautan, sampai kau dengar suara atau kau cium bau. Karena ada tak bersuara tapi baunya luar biasa. Apa boleh kita pergi berobat dengan terapi? Orang tu menterapi kita selalu mengatakan bahwa di badan kita ini ada jin yang mengganggu. Dia bisa mengubah gangguan jin. Apa terapi seperti itu termasuk syirik? Dukun ini. Kalau mau mengeluarkan jin, Ustaz Saifullah siang, Ustaz Zafrullah malam. Siang Saifullah, malam Zafrullah. Masjid Al-Falah. Kemudian di rumah sakit ibu dan anak Zainab. Itu di basement ada juga ruqyah. Apa boleh saya meninggalkan sholat Jumat menggantinya dengan zuhur karena saya bekerja di perusahaan pembangkit listrik yang apabila ditinggalkan riskan terjadi? Ganti-gantian. Jumat ini aku, Jumat depan kau, aku yang sholat. Supaya jangan berturut-turut 3 Jumat. Man tarakal Jum'ata salasa marratin tahawunan. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena sepele, fa'ba'allahu ala qalbi. Allah mengunci hatinya. Ada orang berutang sama saya. Begitu sudah waktunya saya minta balik uang saya, susah lagi. Senasib kita nih. Bahkan susah dihubungi. Telepon tak diangkat, SMS tak dibalas. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Saya tak bisa ikhlas karena uangnya tak sikit. Saya jumpa saya di rektorat. Ente nomor ente 3 saya ente kasih. Tapi tolong yang ini jangan diupload di internet ya. Ini tolong dulu. Nanti dikat, dibuang. Ente sudah 3 telepon ente tak diangkat. Kapan ente bayar? Bogop orang ya. Bosar macam ada rai. Kapan ente bayar? Oh nanti uang kapan ente bayar? Nantilah nomor kan ada. Ente di telepon saya tak bisa. Nantilah besok pagi di tempat ini kutunggu ente. Di tempat ini. Kalau ente tak bayar besok pagi jam 8 ku tunggu di sini, ku kampak kepala ente. Balik duitnya. Balik. Kapan ini terjadinya? Bukan sekarang. 5 tahun yang lalu. Belum saya menjadi ustadz seterkenal sekarang ini. Jadi kita bukan mau membunuh dia. Kita mau menyelamatkan dia jangan sampai makan haram. Karena saya tengok mobilnya mewah, jamnya mahal, mobil dia pakai Lancer hiu tuh yang mahal. Dia mau main-mainkan kita. Tengoknya saya kurus, disangkanya saya takut sama dia. Kecil lah. Ini. Nah, jadi tentang masalah ini, begitu saya dapat duit, yang lain bertanya, dapat mat katanya. Dapat, saya bilang. Gimana caranya? Begini caranya. Oh aku tak sanggup. Silakanlah duit kau hilang. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, dia mati syahid. Niat saya 2. Pertama, saya tak ingin dia makan haram. Yang kedua, jangan sampai asal nampaknya nanti orang kurus macam saya diambilnya duitnya. Tengoknya macam saya, ini bisa dimainkan nih katanya. Tak bisa. Jangan kau anggap sama semua. Tak semua laki-laki begitu. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, apakah ria kalau saya mengupdate video ceramah ke medsos seperti Instagram, padahal tujuan saya dengan mengupload tersebut dapat mengajak anak muda? Lakukan, luruskan niat. Anak-anak muda sekalian, marilah kita hadiri yang akan dihadirkan oleh Ustaz Hasbullah Muzammil Hasbullah, akan dihadirkan oleh Ustaz Hanan At-Taqi. Mari kita, boleh. Bagaimana cara ampuh mengajak perempuan anak orang untuk ta'aruf bersama kita? Bukan perempuan tu diajak. Ini yang salah nih. Apa pula anaknya diajak? Di mana kamu ketemu dia? Di depan tadi Pak Ustaz. Pas sedang apa? Pas nyari-nyari sendal. Mana lah sendal? Pas apa? Nah, akhirnya tanyalah sama Pak Security. Pak, ya. Itu perempuan tadi itu siapa? Oh, anak apaan? Anak dia? Iya. Kira-kira siapa yang dekat sama bapak ya? Tanya, siapa yang dekat sama bapak ni? Oh, Pak itu dekat tu sama dia. Pak Rinal tu dekat sama dia. Datang, Pak Rinal lihat. Bisa tak bapak apakan lobbykan sama dia? Besok kita datang. Datanglah sama dia. Dan ini bapak tu orang apa dia? Oh, dia orang Minangkabau. Ajak Ustaz Aldinop. Ustaz Alnop Dinar. Ustaz Alnop, yo. Aiko calon mertua ambo ke urang awak bana.
Tolong Ustaz lobbykan ambo kayaknya. Pak, yo, lai kana Pak Kambo, ambo kan Ustaz di Masjid An-Nur. Yo, iko Pak orangnya baik. Bagus, rancak mana Pak. Kenal Ustaz sama nyonya. Balanci-lancian rumahnya nama ada ke. Laki mana Pak? Kebetulan Ustaz calon mertua saya ini orang Jawa Pak Ustaz. Carilah Ustaz orang Jawa. Siapa Ustaz orang Jawa? Ya? Ustaz Sustrisno. Ustaz Sustrisno, panggil Ustaz. Bukan kata saya ya, kata Pak ini. Ustaz Sustrisno. Ustaz Sustrisno. Ya, Ustaz Sustrisno kan tetap di sini. Iki calon pojok iki wong Jawa Pak Ustaz. Datanglah Ustaz Sustrisno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun kabare wis perang dina ora teko kene ya. Masyaallah, matur suwun. Iki sapa? Iki Pak wonge soleh tenan iki. Insyaallah di lobinya. Jangan bawa saya. Kalau saya antum bawa masalahnya, antum tak jadi, saya dijadikan. Enggak. Saya sampai sekarang belum pernah diajak. Ada kemarin anak dari Kubang minta ajakkan ta'aruf, tak mau saya. Kenapa? Saya orangnya mudah emosi. Saya takut nanti pas datang ke sana kasar cakap bapaknya, saya lebih kuat. Aturan tak jadi kan kasihan dia. Cari ustadz yang lembut, Dr. Mustafa Umar, Dr. Muardi Muhammad Saleh, Ustadz Saidul Amin. Ustadz Saidul Amin tuh lembut tuh, bunyinya aja yang keras. Gimana kau tadi gitu. Tapi kalau udah cerita itu lembut deh. Kertas terakhir. Dr. Mustafa Al-Bugha Al-Wafi mensyarah hadis. Hadis ini memberi pengertian bahwa barang siapa yang berniat untuk beramal saleh, lalu ada halangan yang tak bisa dielakkan, sakit, meninggal, maka dia tetap dapat pahala. Maka tiap malam niat tahajud dan malam tiap tahajud. Tiba-tiba tidur, Allah bersedekah tidur. Tapi jangan tiap malam itu tidur. Sedekah, berniat. Berapa banyak orang yang tidak beramal tapi dapat pahala? Kenapa? Niatnya baik. Berapa banyak orang beramal tapi tak dapat pahala? Kenapa? Niat tak baik. Maka kita disuruh niat baik. Bagaimana pengambilan kesimpulan ini bisa ditarik bila kita merujuk kepada hadis? Maksudnya hubungan hadis dengan kesimpulan yang ditarik oleh Mustafa Al-Bugha. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya kalau sempat beramal. Kalau tak sempat beramal, maka niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat lebih baik daripada amal. Loh, kok ada pula niat lebih baik daripada amal? Orang beramal tapi niatnya rusak, orang tak sempat beramal tapi niatnya tak rusak. Positive thinking. Saya menyimpan panah. Panah apa nih? Niat untuk ikut perang dengan Imam Mahdi kalau dia datang. Apa saya dapat pahala jihad meskipun meninggal sebelum Imam Mahdi ada? Ya. Antum beli panah sama busurnya. Busur itu sekarang 1 juta satu. Gantungkan di dinding. Untuk hiasan. Nanti kalau Imam Mahdi aku akan meninggal antum sebelum Imam Mahdi datang. Antum dapat pahala jihad. Orang yang paling bersedih adalah orang yang mati tak ada niat jihad. Niat jihad, harus ada niat jihad. Apakah dari hadis ini berkembang menjadi ilmu tentang maqasid syariah? Karena kaidah fikih pertama bicara tentang al-umur bimaqasidiha. Ya, maqasid datang belakangan secara sistematis oleh Tahir bin Ashur. Tapi sebelumnya dulu sudah ada Imam Asy-Syatibi, al-maqasid asy-syar'iyyah. Tujuan. Siapakah ulama dari mazhab Syafi'i yang mengajarkan maqasidus syariah? Karena saya diajarkan dengan kitab Imam Syatibi, Maliki. Apakah usul fikihnya sama dengan mazhab Syafi'i? Apa boleh mempelajarinya dan tidak akan terjadi khilaf dengan mazhab Syafi'i? Ingat, yang kita pelajari itu usulnya, bukan furu'nya. Usul manhaj maqasidnya itu yang dipelajari. Tentang maqasid, tanya yang alim, paham maqasid. Doktor enggak yang sekarang, Helmi Basri. Saya tak menguasai maqasid. Kebanyakan ahli maqasid ini Maliki, karena di dalam Maliki ada masalih mursalah. Makanya yang ahli maqasid di Maroko, Syekh Dr. Raisuni, ahli maqasid, mazhabnya Maliki. Tapi sebenarnya maqasid sudah ada dalam Al-Mustasfa Al-Ghazali.
hanya saja tidak secara mustakil tersendiri. Di dalam usul fikih itu ada maqasid. Saya mendengar hadis la amala liman la niyata lahu. Tak ada pahala perbuatan kalau tak ada niatnya. Saya menyesal karena setiap amal yang saya lakukan dulu, kuliah, bantu orang tua, tak ada niat mencari ridha Allah. Tapi bukankah setiap salat saya selalu membaca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Ini antum menganggap setiap mau beramal niat dulu. Setiap mau beramal berniat dulu. Bedakan antara ibadah dengan perbuatan. Salat niat di awal, puasa niat di awal. Adapun belajar menuntut ilmu, tak ada tiap pagi berniat. Aku berniat pagi ini mau menuntut ilmu kan Allah Ta'ala. Nanti masuk jam kedua, aku berniat lagi jam kedua Allah Ta'ala. Maksudnya, aku berniat lagi jam ketiga. Maka itu sudah secara umum. Maka dibedakan antara ibadah mahdhah pure, salat, zakat, puasa, haji, tawaf, sa'i, murni. Tapi ada perbuatan-perbuatan yang bernilai ibadah. Ibu mengandung anak, tidak ibadah. Tapi ketika mengandung anak supaya dapat niat amal soleh, ilahi anta maqasudi wa ridhaka matlubi. Engkau maksudku yang kutuju dan ridhamu yang kucari. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Oh, banyaknya lagi. Wow, lah sampai jam 1 malam kita kaji. Minggu depan saya, kan dulu janji kita ada beberapa Senin yang sudah terlanjur janji lama yang setahun yang lalu tak bisa di cancel. Maka tanggal Senin depan saya di luar kota, kita lanjutkan tanggal 23. Kita jumpa lagi tanggal 23. Ingat 23. Jangan nanti keluar berubah jadi 32. Insyaallah ini akan kita jawab. Jangan lagi tulis pertanyaan, ini aja lah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.